Hukum besi pertama dalam wirausaha adalah bila Anda tidak bisa membuat produk utama usaha Anda dengan tangan Anda sendiri, maka sebaiknya Anda tidak memulai wirausaha. Kalau kita cermati sejarah kesuksesan sebuah usaha atau perusahaan dari zaman dulu sampai sekarang, maka produk atau layanan awal selalu dibuat oleh tangan para pendirinya. Kolonel Sanders meracik bumbu ayam goreng KFC dengan tangannya sendiri. Henry Ford merancang mendesain sebuah mesin yang sekarang menjadi mesin mobil kebanyakan ya, dengan tangannya sendiri. Mark Zuckerberg menulis kode pertama Facebook. Kalau di Indonesia itu ada Nyonya Menir, ada Sido Muncul, mereka meracik ramuan jamu dengan tangannya sendiri. Rudi Adiswarno masih menjadi perusahaan penata rambut top di Indonesia yang awalnya dilakukan oleh tangannya sendiri. Begitu juga dengan perusahaan lain seperti penata busana, kuliner, jasa transportasi seperti Gojek. Semua dimulai dengan menciptakan produk dan jasa dari tangan para pendirinya atau para foundernya sendiri. Namun harus diakui, keinginan berwirausaha atau meningkatkan kesejahteraan seringkali melampaui kemampuan seseorang dalam menciptakan atau membuat sesuatu. Misalnya, ada seseorang yang ingin sekali membuat atau mendirikan usaha kuliner, tapi dia nggak bisa masak. Ada yang ingin membuat perusahaan jasa teknologi aplikasi, tapi nggak bisa coding. Tidak bisa pangkas, tapi ingin membuat barbershop, mendirikan barbershop. Yang seperti ini banyak, bahkan sangat banyak. Saya sering ketemu dengan teman-teman yang ingin memulai usaha, tapi tidak punya kemampuan membuat produk inti mereka. Jalan pintas yang dipilih oleh teman-teman seperti ini biasanya dengan merekrut karyawan yang punya kemampuan untuk membuat produk inti yang dibutuhkan atau menggunakan layanan outsourcing pihak ketiga. Tapi cara ini jelas-jelas sangat berbahaya. Menggantungkan nasib produk inti usaha kita kepada orang lain akan mengancam keberlangsungan perusahaan kita atau usaha kita. Berapa banyak cerita yang sudah sering kita dengar ya, tentang usaha kuliner yang tutup karena koki atau juru masaknya keluar, tentang salon yang tutup karena penata rambutnya membuka salon sendiri, atau sebuah perusahaan IT yang bubar karena programmernya resign. Ini adalah ancaman nyata yang menunggu setiap wirausahawan yang menggantungkan hasil produk intinya kepada orang lain atau orang di luar para pendiri perusahaan. Beberapa orang punya kemampuan belajar dengan cepat. Misalnya, saya ingin buka usaha barbershop, maka saya harus belajar dulu cara pangkas rambut yang baik sampai mahir. Tapi tidak semua orang punya kemampuan seperti itu. Selain itu, peluang dan kesempatan tidak tersedia setiap saat. Belajar butuh waktu. Dikhawatirkan ketika masa belajar sudah selesai, peluang itu sudah pupus. Salah satu jalan keluar adalah dengan memilih rekanan atau mitra bisnis, yaitu orang yang memiliki kemampuan membuat produk inti yang usaha kita butuhkan dan menjadikan orang tersebut salah satu pendiri atau pemilik usaha, bukan sebagai karyawan. Dengan demikian, partner, ya, mitra bisnis kita itu kita sebut partner, lebih kuat, lebih merasa memiliki. Rekanan atau mitra atau partner seperti ini biasa disebut sebagai co-founder atau sesama pendiri. Namun, menemukan dan bekerja bersama co-founder yang tepat lebih seperti perjalanan mencari keberuntungan, seperti mencari pasangan hidup. Memilih co-founder yang salah benar-benar bisa mengancam usaha kita bubar di suatu hari nanti, di belakang hari. Banyak kita dengar soal sebuah usaha dan perusahaan itu tutup karena para pendirinya itu berselisih paham. Ya, ada perselisihan di antara para pendirinya, para foundernya. Nah, prinsip pertama dalam memilih co-founder adalah yang pertama ya, wirausahawan berpasangan dengan wirausahawan. Minimal dengan mereka yang memiliki jiwa, yang punya semangat kewirausahaan. Orang yang harus dihindari adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan atau job seeker. Orang dengan tipe seperti ini membutuhkan keamanan dan stabilitas. Ya, ini dalam bentuk penghasilan yang rutin dan pasti. Sementara
Setiap usaha di masa awalan, di masa rintisan sangat tidak pasti dan penuh ancaman, tidak stabil. Bisa saja bulan depan tutup usaha itu. Usaha rintisan pasti juga kacau karena belum menemukan bentuk. Segala ketidakpastian, ketidakstabilan, dan kekacauan seperti ini umumnya hanya mampu dihadapi dan dikelola oleh mereka yang berjiwa wirausahawan. Namun, para job seeker atau orang yang sedang mencari pekerjaan tidak akan tahan pada kondisi seperti ini. Jadi berpasanganlah dengan orang yang mampu menerima dan mengelola ketidakpastian, kekacauan, dan ketidakstabilan. Kalau Anda bisa menemukannya, Anda termasuk orang yang beruntung. Prinsip yang kedua, co-founder memiliki kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan tahapan usaha. Misalnya, Anda mau buka usaha jasa security, keamanan, penyedia jasa security, dan tapi nggak ngerti ya, gimana cara merekrut anggota security yang tepat, menyelenggarakan pendidikannya kayak gimana, maka bermitralah dengan orang yang mampu, handal, berpengalaman di bidang jasa keamanan sebelumnya. Anda tidak perlu mencari seorang co-founder yang memiliki keahlian akunting misalnya. Karena di masa-masa awal bukan keahlian akunting yang dibutuhkan oleh perusahaan jasa security Anda. Ingatlah bahwa semakin banyak orang dalam usaha, makin kompleksitas itu akan meningkat. Kompleksitas itu kan wajar terjadi ya, ribet, wah sana sini. Tapi kompleksitas itu juga harus relevan dengan tahapan usaha. Kan nggak lucu kalau usaha jasa security-nya aja belum berdiri tapi bertengkar, ribut soal pembukuan, kas, laba rugi. Kan nggak lucu kayak gitu. Mungkin pertengkaran seperti itu terjadi masa-masa yang akan datang, tapi jelas pertengkaran seperti ini tidak dibutuhkan di masa-masa awal. Nah, yang ketiga, co-founder itu harus bisa saling melengkapi antara satu dan yang lainnya. Supaya klop ada kekurangan ditutupin oleh co-founder yang lainnya. Baik dalam hal kemampuan, baik dalam hal pengetahuan, permodalan, dan lain sebagainya. Kita kembali ke contoh soal barbershop. Barbershop itu tidak didirikan oleh dua orang yang masing-masing punya uang. Sebaliknya, barbershop tidak didirikan oleh dua orang yang sama-sama pandai pangkas rambut. Barbershop hanya akan didirikan oleh orang yang bisa menata rambut, mangkas rambut, dan juga orang yang punya uang. Klop nih, dua orang kayak gini. Memulai sebuah usaha diperlukan beberapa jenis sumber daya, uang, keahlian, kemampuan. Kedua hal-hal seperti ini kan terdapat dua orang yang berbeda. Jadi temukanlah co-founder yang akan melengkapi kemampuan atau sumber daya yang sudah Anda miliki, tapi juga dibutuhkan oleh usaha Anda, sesuai dengan tahapannya. Dari pengalaman saya ngobrol-ngobrol dengan beberapa teman, saya sangat banyak yang memiliki keahlian yang mirip dalam sebuah tim usaha. Sementara yang memiliki keahlian membuat produk inti tidak ada. Misalnya gini, ada teman 3-4 orang itu ngumpul ngobrolin tentang usaha startup aplikasi jasa kurir dalam kota. Saya tanya, siapa di antara kalian yang jadi programmernya? Tidak ada satupun ternyata. 3-4 orang tadi yang mengaku memiliki keahlian dalam bidang mengelola bisnis, manajemen, atau marketing. Mengaku demikian saya juga heran ya. Apa yang mau dibisniskan, apa yang mau dimanage, apa yang mau dipasarkan kalau yang membuat produk inti saja tidak ada. Yang membuat aplikasinya nggak tahu. Mungkin terdengar lucu ya, tapi hal seperti ini sangat sering terjadi. Nah, prinsip yang keempat, co-founder tidak selalu sahabat atau teman lama yang punya ikatan sejarah. Percaya deh, co-founder itu seseorang yang spesial, seorang founder yang punya karakter dan mental berbeda dengan orang kebanyakan. Mendirikan, mengelola, dan mengembangkan usaha, terutama di masa-masa awal yang penuh dengan rasa sakit.
Seorang founder harus mampu menanggung semua rasa sakit itu. Sementara belum tentu sahabat, teman lama punya karakter dan mental seperti ini. Termasuk keluarga kita juga belum tentu. Tidak otomatis kan sahabat dekat saat kuliah, teman nongkrong, punya jiwa seorang founder. Termasuk belum tentu punya keahlian yang kita butuhkan dalam awal usaha kita berdiri. Atau belum tentu juga punya mental dan kemampuan menghadapi segala bentuk ketidakpastian dan kekacauan yang terjadi di masa-masa awal usaha. Yang kelima, prinsipnya mencari seorang co-founder itu, singkirkan rasa tidak enak hati. Penting ya. Biasanya orang akan berkerumun ketika bicara soal ide, termasuk ide membuat usaha. Semua orang akan sumbang ide, sumbang saran. Tapi percaya nggak percaya juga, punya ide itu kan gratis, gampang. Ya. Yang babak belur itu saat ketika kita merealisasikan ide tersebut. Ketika ide hendak kita realisasikan nih, semua orang akan merasa punya kontribusi. Karena sudah sumbang ide. Meski tidak jelas apa perannya dalam usaha yang akan dijalankan nanti. Apa keahlian yang dikontribusikan? Sesuai dengan tahapan usaha atau enggak? Atau apa yang dia bersedia korbankan untuk tahapan awal usaha? Enggak jelas, banyak orang. Tapi tidak semua orang bisa menolak ya hal seperti itu ya. Sudahlah, lu ide ini, yuk kita jadikan gabung ide-ide kita ini jadi satu kelompok pendiri usaha. Yuk kita diri jalan aja yang penting. Banyak juga yang seperti itu. Tapi hal seperti ini bisa merugikan Anda dan usaha itu sendiri. Jadi nggak kalau bisa sih nggak seperti itu ya. Benar-benar cari co-founder, teman mitra bisnis itu yang sesuai kebutuhan dan kebutuhan kita melengkapi dan kebutuhan usaha yang akan dijalani. Jadi supaya tidak banyak orang makin tinggi kompleksitas karena banyaknya kepala. Nah, peran juga biar jelas. Jadi masing-masing orang tuh supaya nggak timpang tindih tugasnya, tanggung jawabnya, sehingga dapat menimbulkan kecemburuan nantinya kalau tumpang tindih. Nah, yang paling parah ketika saham sudah dibagikan dan perusahaan sudah didirikan, banyak orang kan jadi bingung. 2 orang, 3 orang cukup lah. Karena saham ini kan kekayaan pribadi atau kekayaan pemilik saham perusahaan tersebut. Nah, sebagai kekayaan, ia tidak bisa serta-merta diminta kembali. Bayangin 5 orang tahu-tahu ada yang satunya konflik, mau tarik dananya kembali, kan gak lucu perusahaan seperti itu. Karena memberikan saham kepada orang yang salah akan membuat perusahaan dirugikan. Bukan kita yang dirugikan. Kita mendirikan usaha itu usaha kita yang didirikan. Perusahaan yang didirikan, yang dirugikan. Itu bukan hanya sebentar, tapi bisa berkepanjangan dan membuat usaha tersebut tidak sehat nantinya. Nah, sekali lagi, mencari mitra bisnis atau co-founder yang ideal adalah sebuah perjalanan mencari keberuntungan. Semoga Anda beruntung.